Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita selalu berharap bahwa kita selalu diberikan kesehatan, dan juga teman-teman semua kita patut bersyukur karena saat ini kita masih bisa mengikuti sekolah minggu, dan hari ini kita akan belajar sudah sampai ke pelajaran 10 ya. Dan sebelum kita memulai, mungkin teman-teman yang ingin mempersiapkan alat tulis, pena dan kertas untuk mencatat, dan tentu saja Alkitab sekarang dipersiapkan dulu, dan tentu saja kita juga perlu mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang baptisan ya. Nah, mulai pelajaran yang ke-10 ini kita akan belajar lanjutan dari baptisan, yaitu tentang perjamuan Tuhan. Nah, di pelajaran yang 10 ini di buku murid itu berjudul Ciri Khas Hidup Peserta Perjamuan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Jadi Sepertimu dari The Worshipper. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Supaya hati dan pikiran kita bisa fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di dalam sekolah minggu kelas tunas muda. Meskipun kami masih belum bisa bertatap muka, tetapi kami terus mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami, Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, silahkan teman-teman bisa membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Nah, itu adalah nats yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman bisa membaca terpisah ya setelah ini,
sehingga kita bisa lebih mengerti bagaimana atau pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya pernahkah teman-teman mengikuti ibadah di mana ada upacara perjamuan Tuhan? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah, ya pasti sebelum upacara perjamuan Tuhan dimulai, biasanya pendeta atau pemimpin upacara perjamuan akan memberikan informasi kepada jemaat yang diperbolehkan untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Nah, biasanya salah satunya adalah jemaat yang diperbolehkan untuk mengikuti adalah jemaat yang sudah melalui baptisan, atau di sini lebih diartikan bahwa mempunyai kepercayaan atau sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, kenapa sih itu menjadi penting di dalam ketika kita mengikuti upacara perjamuan, ya? Nah, kita akan lebih mengerti ketika kita sudah membaca dalam nats di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ya. Kenapa ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan kita perlu mempunyai sikap yang benar, ya. Sebelumnya kita sebagai umat baptis di dalam pedoman asas kepercayaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, ya. Di sini terdapat di poin 8.6.2 dikatakan di situ bahwa perjamuan Tuhan adalah upacara yang dilaksanakan oleh gereja untuk memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dengan cara memecahkan dan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecah dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus sebagai materai perjanjian baru. Nah, ini didasarkan dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai yang ke-34. Nah, di sini di dalam nats yang kita baca atau yang tadi sudah saya informasikan, di situ ada penjelasan tentang cara jemaat Tuhan pada waktu itu yang mempunyai cara pandang yang keliru tentang perjamuan Tuhan, ya. Nah, cara pandang yang keliru yang pertama adalah mereka melebih-lebihkan pengaruh perjamuan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, pada waktu itu jemaat berpikir bahwa ketika perjamuan Tuhan itu sudah dilakukan, mereka terbebas dari mereka merasa bisa terbebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat duniawi, yang pada waktu itu biasanya disebut atau di Alkitab dikatakan sebagai berhala, ya. Nah, kita tahu ketika kita membaca perjanjian lama tentang bangsa Israel, mereka mengalami ketika mereka mengalami kesulitan, terkadang ada beberapa jemaat yang memutuskan untuk menyembah berhala, ya. Yang pasti kita ingat mungkin mereka membuat lembu emas, kemudian mereka ketika dalam kesulitan mereka mencobai Tuhan dan sebagainya, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka melebih-lebihkan pengaruh perjamuan Tuhan, ya. Artinya ketika mereka sudah mengikuti upacara perjamuan Tuhan, mereka akan terbebas dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Allah, ya. Nah, seperti kehidupan kita pada saat ini, ketika saya pun sudah melalui upacara baptisan, kemudian saya sudah mengikuti upacara perjamuan Tuhan di gereja, ya. Ketika saya keluar dari gereja, tidak memungkinkan bahwa saya akan melakukan
dosa atau hal-hal yang bersifat tidak berkenan di hadapan Allah ya. Karena menurut saya dosa adalah sesuatu yang sifatnya akan mencobai manusia ya, maksudnya setiap hari, setiap waktu dosa itu dekat dengan kita. Karena tentu saja sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu mungkin selama kita hidup kita pasti akan dekat dengan pencobaan ya. Nah, disitulah kita mempunyai keputusan apakah kita akan melakukan dosa tersebut atau kita menjauhi dosa tersebut. Nah, jadi kesalahan pertama yang mereka pikirkan pada waktu itu adalah perjamuan Tuhan bisa memberikan pengaruh yang bisa menjauhkan mereka dari segala dosa. Padahal ketika kita membaca tentang kisah Israel, di situ banyak sekali atau banyak kisah-kisah dari bangsa Israel atau jemaat Tuhan pada waktu itu yang tetap menyembah berhala ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pikirkan kalau pada zaman dahulu mungkin berhala itu adalah sesuatu yang disembah atau kita bisa membayangkan mereka menyembah patung ya. Tapi kalau zaman sekarang nih, apa yang menjadi berhala bagi kita ya? Nah, mungkin karena ini generasi atau era digital, bisa saja HP, kemudian uang, kemudian mungkin saja bisa teman, itu menjadi sesuatu yang menjadi berhala pada masa kini ya. Karena mungkin dari teman kita mempunyai kita bisa melakukan yang tidak baik atau yang mempengaruhi kita menjadi atau mempunyai pemikiran yang keliru. Kemudian HP yang menjauhkan kita dari doa, yang menjauhkan kita dari membaca Alkitab ya. Jadi banyak sekali berhala-berhala pada masa kini ya. Jadi berhala itu tidak hanya dalam bentuk barang atau yang sesuatu yang kita sembah dengan nyata ya. Nah, kemudian pandangan yang keliru tentang perjamuan Tuhan yang kedua adalah mereka meremehkan tujuan perjamuan Tuhan ya. Nah, perjamuan dengan Tuhan itu adalah kita memperingati atau ketika kita membaca asas-asas yang tadi sudah saya bacakan, bahwa perjamuan Tuhan itu diadakan untuk memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi di sini ketika kita membayangkan atau kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pasti seharusnya kita mempunyai hati yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan Tuhan, atau kita mempunyai hati yang bersungguh-sungguh untuk bisa memaknai darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua ya. Nah, jadi itulah dua pandangan yang keliru pada jemaat pada waktu itu ya. Nah, jadi di sini perjamuan Tuhan itu tidak menyelamatkan kita dari segala dosa ya. Jadi dosa itu selama kita hidup tentu saja dekat dengan dosa, dan ketika kita dihadapkan dengan pencobaan atau dosa atau berhala pada masa kini, tentunya kita mempunyai dua pilihan ya, mempunyai pilihan-pilihan tertentu yang akan menentukan apakah kita menuruti hawa nafsu kita, atau kita lebih memilih menyembah berhala, ataukah kita lebih memilih
jadi kita harus mempunyai tujuan, kita harus mempunyai pemaknaan yang benar ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan ya. Nah, tujuan perjamuan Tuhan adalah untuk menerima dari Kristus pelambangan tubuh Kristus dan kekuatan, serta harapan dan sukacita yang datang dari pengorbanan di kayu salib bagi setiap orang yang percaya. Ya. Nah, jadi di sini kita perlu mempunyai pemikiran, kita perlu mempunyai pemaknaan yang benar sehingga kita tidak berdosa. Ya, kita tidak meremehkan, kita tidak menggampangkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita juga tentu saja setiap harinya mempunyai komitmen untuk lebih bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara kita mempunyai satu hati, yaitu mempunyai tujuan. Kita berusaha untuk bisa mempunyai perilaku yang benar ya. Nah, jadi upacara perjamuan Tuhan itu biasanya kita akan makan roti, kemudian kita akan minum anggur ya. Jadi di masing-masing ketika kita makan roti dan minum anggur, kita akan mengingat darah Kristus yang tercurah dan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik pada waktu penyaliban ya. Sehingga kita bisa memaknai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak kembali kepada dosa ya. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini bahwa kita mempunyai pemahaman arti rohani dari kalimat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat ya. Dan di sini kita diberikan peringatan agar menyadari dan mewaspadai godaan dan tantangan yang terjadi setiap harinya ya, entah itu berhala dalam bentuk apapun, kemudian peribadatan yang salah ya. Nah, kemudian perjamuan Tuhan juga menegaskan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan dan mempercayai Tuhan secara penuh dan mempunyai persekutuan yang pribadi dengan Allah ya. Nah, jadi melalui upacara perjamuan Tuhan kita diingatkan kembali bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan, kita diharapkan bahwa kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai pemaknaan, dan pada akhirnya kita juga mempunyai perilaku yang benar di hadapan Tuhan, tidak hanya pada waktu upacara saja ya, tetapi tantangan-tantangan ketika kita sudah berada di luar ya. Karena kita tidak bisa pungkiri di usia kita atau di usia teman-teman semua mungkin banyak sesuatu yang bisa mempengaruhi atau yang bisa memberikan perilaku yang mungkin bisa melenceng dari firman Tuhan ya. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman mempunyai hati, teman-teman mempunyai doa setiap hari, teman-teman sudah belajar untuk membaca Alkitab setiap hari, sehingga dari situ kita bisa lebih teguh, kita bisa lebih punya komitmen untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini berkenaan tentang perjamuan Tuhan ya.
Dan sebelum kita tutup di dalam doa, silahkan teman-teman bisa mengumpulkan persembahan ya. Kemudian nanti ketika teman-teman bisa mampir ke gereja atau pada hari Minggu mengikuti ibadah onsite, bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Baiklah, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jika mungkin teman-teman ada yang mau didoakan secara pribadi, mungkin bisa diinformasikan lewat grup atau bisa WA pribadi kepada saya dengan Ibu Ruth atau Ibu Eri ya, untuk bisa didoakan. Baik, kita akan mengakhiri, kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, dan kami terus mengharapkan pertolongan Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti firman-Mu, dan kami boleh mempunyai pemikiran yang benar untuk upacara perjamuan Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang selalu taat kepada Engkau Tuhan. Kami terus berdoa untuk teman-teman kami tunas muda, supaya Engkau yang akan terus menjaga langkah mereka Tuhan, dan Engkau yang akan memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan biarlah itu boleh menjadi sarana bagi perluasan kerajaan-Mu, khususnya bagi Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.